Satu istilah yang dipakai untuk menggambarkan seorang sosok yang muncul tiba-tiba, tidak diketahui dari mana asalnya dan siapa namanya. Bahwa apakah benar Tomanurung itu turun dari langit atau ini justru hanya sebagai kiasan saja sebenarnya, Pak? Kalau orang berbicara turun itu berarti kan dari langit. Jadi ada beberapa catatan akan menggambarkan bahwa Tomanurung ini adalah orang yang turun dari langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat IC, kembali lagi bersama saya Putri Fashira pada podcast kita kali ini nih yang akan membahas tentang Tomanurung. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita, beliau seorang akademisi di bidang sejarah. Beliau juga merupakan seorang dosen di Departemen Ilmu Sejarah, yaitu Bapak Suryadi Mapangara. Nah, Pak, berbicara tentang Tomanurung ya Pak, kalau kita ketahui bahwa banyak sekali beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan itu berbicara tentang Tomanurung sebagai pendiri kerajaan. Namun, saya ingin bertanya yang lebih mendasar dulu mungkin ya Pak, bahwa apa yang dimaksud Tomanurung sebenarnya Pak? Ya, terima kasih banyak atas undangannya ini. Tomanurung itu satu istilah yang dipakai untuk menggambarkan seorang sosok yang muncul tiba-tiba, tidak diketahui dari mana asalnya dan siapa namanya. Jadi itu yang orang kemudian menyebut sesuai dengan kehadirannya, yaitu orang yang turun. Kalau orang berbicara turun itu berarti kan dari langit. Jadi ada beberapa catatan akan menggambarkan bahwa Tomanurung ini adalah orang yang turun dari langit. Ya. Dan itu Pak yang menjadi kontroversi saat ini, bahwa apakah benar Tomanurung itu turun dari langit atau ini justru hanya sebagai kiasan saja sebenarnya Pak? Begini, mungkin suatu ketika ada seorang raja yang mencoba ingin menggambarkan wilayah kekuasaannya, ya kan? Dia panggillah orang pintar dalam istana untuk menulis tentang kerajaannya. Mungkin setelah wawancara dengan raja ditanya, Paduka, siapa nama orang tua tak? Mungkin saja dia mengatakan, nama orang tua saya itu Ali. Siapa nama nenek tak? Nenekku Ahmad misalnya. Siapa lagi di atasnya? Zulkarnain. Siapa lagi di atasnya? Siapa lagi? Sampai dia mentok. Dia tidak tahu siapa lagi. Padahal pasti ada. Terus mungkin saja yang orang pintar ini mengatakan, bagaimana raja kalau kita katakan dia turun dari langit dia ya Pak? Turun lagi langit supaya apa? Supaya masyarakat patuh pada kita. Berarti kayak mereka itu tidak tahu silsilah yang lebih lanjut ya Pak? Makanya kiasan turun dari langit itu dipilih sebagai... pasti ada orangnya kan? Tapi karena dia tidak tahu, mentok dia. Apa salahnya kalau kita katakan sesuatu yang membuat orang atau masyarakat akan lebih patuh terhadap hal itu ya Pak. Nah, kenapa kalau kita berbicara tadi konteksnya Pak ya, berarti mereka dikatakan turun dari langit. Kenapa masyarakat pada masa itu, terkhusus di beberapa kerajaan, itu mereka percaya bahwa oh benar Tomanurung turun dari langit dan mereka mematuhi hal tersebut, perintah-perintah mereka? Ya, jadi Tomanurung ini kita anggap dia dari langit ya, dia turun dari langit. Sebelum Tomanurung ini turun, keadaan kacau balau. Itu ada suatu peristiwa yang dikatakan Sianre Bale ya mungkin Pak. Jadi keadaan hukum tidak menjadi, itu dikarenakan dewa-dewa yang diturunkan di bumi ini untuk mengatur dunia sudah kembali ke atas. Jadi kacau balau, mereka berdoa kepada Sang Dewata untuk menurunkan seseorang yang bisa mengayomi mereka. Jadi ini satu cara yang digunakan oleh mungkin penulis lontara ataupun pencerita ya, untuk bagaimana menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Karena kita tahu Tomanurung itu tidak tiba-tiba turun. Ada latar yang membuat dia turun. Latar yang membuat dia turun itu adalah kekacauan. Kekacauan bukan karena hubungan manusia yang tidak seimbang lagi karena hukum tidak ada, tapi juga karena bumi
Yang kacau balau pada masa itu. yang merasa tidak bersahabat lagi, sehingga mereka menginginkan sesuatu yang dapat mengayomi mereka. Dan lokal genius kita waktu itu, ataupun penulis-penulis lontara ketika itu, ataupun cerita-cerita yang keluar pada waktu itu, menggambarkan bahwa keadaan itu bisa terselesaikan lewat kehadiran Tumanurung. Dan Tumanurung inilah yang kemudian dijadikan sebagai raja yang pertama dalam beberapa kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Berarti beliau dianggap sebagai pemecah atau penyelamat ya penyelamat di sebuah permasalahan tadi ya Pak, berarti. Ya. Nah, sebenarnya asal-usul cerita Tumanurung ini awalnya dari mana sih Pak? Sehingga masyarakat pada masa itu memahami tentang Tumanurung, bahwa ada yang turun untuk memecahkan permasalahan tadi. Ya, kita untung sekali karena kita memiliki aksara lontara. Aksara lontara itu tidak saja merekam sejarah masa lalu, tapi dia juga bisa merekam peristiwa sejarah di masa lalu. Dia juga bisa merekam cerita-cerita di masa lalu. Kita bisa bayangkan, sekiranya kita tidak punya aksara untuk merekam masa lalu, tentu cerita Tumanurung itu akan dari satu generasi ke generasi yang lain itu pasti bertumpang tinggi, kacau balau. Tapi karena kita sudah punya aksara dan cerita Tumanurung itu direkam lewat aksara itu, sehingga cerita Tumanurung itu hampir sama. Jadi di Bone kalau cerita Tumanurung cuma satu saja, di Goa juga cuma satu, karena ada aksara yang merekam masa itu. Kalau dia diteruskan dari lisan ke lisan, percayalah, cerita Tumanurung itu akan berbeda dari satu generasi ke generasi lain. Tapi karena kita punya aksara untuk merekam itu, maka cerita Tumanurung itu tidak banyak berubah. Dan kita harus berterima kasih sekali kepada mereka yang memodifikasi aksara lontara itu. Ya tentu barangkali mau tidak mau kita juga harus berterima kasih kepada Dempa Mate barangkali, yang juga orang katakan menurut catatan lontara, Diami ini katanya yang membuat aksara lontara itu sendiri ya Pak. Berarti bisa dikatakan bahwa aksara lontara ini merupakan bukti yang mendukung bahwa kebenaran atau eksistensi Tumanurung pada masa itu memang betul-betul ada ya Pak. Ya, dari cerita orang-orang tua di masa lalu. Betul Pak. Nah, saya ingin bertanya sedikit Pak terkait dengan apa sih hubungan Tumanurung dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang ada di suku Bugis, walau Makassar itu sendiri, baik itu di Bone dan juga Goa. Apa hubungannya Tumanurung dengan berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut? Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa sebelum Tumanurung turun itu kan kadang kacau, ya. Jadi ketika datang Tumanurung, sebelum datang semua menjadi tenang, ya. Jadi untuk kerajaan Bone misalnya waktu itu kan ada 7 wilayah. Ya, untuk kerajaan Goa barangkali ada 9 wilayah, ya, yang kemudian 7 dan 9 ini saling tidak akur, ya, sering terjadi kekacauan, sehingga ketika turun Tumanurung, ya 7 wilayah di Bone ini yang punya kepala-kepala ini kemudian bersepakat membuat satu perjanjian kesepakatan antara orang yang turun tadi dengan kepala-kepala Wanua yang 7 itu, supaya janganlah orang yang baru turun itu menghilang, bikinlah perjanjian. Dan itulah kemudian Tumanurung itu dijadikan sebagai raja yang pertama. Jadi dalam sejarah Tumanurung, kerajaan-kerajaan ini menjadikan Tumanurung itu sebagai raja pertama mereka. Raja pertama mereka. Ini yang kita tidak tahu. Jadi mungkin bisa saja bukan Tumanurung dalam arti kata bahwa orang yang turun dari langit itu yang menjadi raja. Memang ada rajanya yang pertama, tapi orang membuat satu gambaran mengenai raja pertama itu untuk seolah-olah berbeda, sehingga raja yang berkuasa sekarang ini misalnya orang kagum pada keturunan raja itu. Wah, hebat raja saya, dia berasal dari Kayangan. Karena itu kita harus patuh. Sabdanya itu undang-undang, tidak bisa kita lawan. Berarti ini salah satu bentuk kepatuhan juga ya Pak? Kepatuhan. Dan ini tentu lokal genius kita. Jadi kita dulu tuh orang-orang hebat kita banyak, ya, yang bisa menciptakan, bagaimana menciptakan kekacauan dengan mendatangkan Tumanurung ini, itu luar biasa.
Jadi sehingga Tumanurung itu dalam uh, interpretasi lebih lanjut, kita bisa katakan Tumanurung ini bukan saja merujuk kepada raja pertama, tapi Tumanurung ini juga bagian bagaimana orang-orang Bugis Makassar di masa lalu mengatasi persoalan yang muncul dengan menghadirkan Tumanurung. Yang dari kacau ada Tumanurung akhirnya menjadi tenang. Jadi istilahnya bahwa harus ambil penengah untuk mengatasi persoalan. Itu mungkin kenapa Tumanurung dijadikan sebagai pendiri kerajaan juga Ya, Pak ya. jadi, Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah sebenarnya Tumanurung ini tokoh nyata, Pak? Lalu dimitoskan. Karena kan kita tahu bahwa sekarang juga penuh kontradiktif tentang Tumanurung di tengah-tengah masyarakat juga ya. Yang ingin saya pertanyakan itu, Pak, bagaimana sebenarnya? Apakah Tumanurung ini merupakan tokoh nyata yang lalu dimitoskan atau ada persepsi lain mungkin, Pak? Ya. Ketika Tumanurung dijadikan sebagai raja pertama, itu adalah cara bagaimana mereka menjadikan Tumanurung nyata. Kan kalau ada pertama tentu ada kedua, ada ketiga, ada keempat. Tumanurung mau dijadikan nyata, akhirnya dikatakan raja pertama Tumanurung. Tapi pasti ada kan? Betul, betul. Pasti ada. Iya. Jadi dia menjadi tokoh nyata. Mungkin bukan dia yang menjadi raja. Dalam arti kata bukan yang orang yang turun dari langit. Tapi dimitoskan raja pertama itu dengan berbagai macam gambaran supaya kepatuhan itu tetap ada. Jadi bagaimana orang dulu menjadikan Tumanurung itu nyata dengan menempatkan dia sebagai raja yang pertama. Nyata dia. Karena ada raja kedua, ada raja ketiga, ada raja keempat. Betul, betul, Pak. Ya kan? Ya. Begitu. Jadi dari mitos menjadi sejarah dia. Ya, pernah dengar cerita mengenai Malim Kundang? Iya, Pak. Ya, apa Orang yang tidak patuh itu ya, lalu Malim Kundang. dikutuk. Terus dikutuk dia kan. Terus pertanyaannya adalah apakah ceritanya dulu ada atau baru orang menciptakan patungnya itu? Atau patungnya sudah ada baru orang ceritakan kisahnya. Jadi dalam sejarah banyak hal-hal mitos yang menyejarah. Berarti kalau bisa dikatakan Tumanurung itu merupakan sebuah mitos yang dinyatakan atau seperti apa, Pak? Jadi mitos yang menyejarah dengan Mitos. mengatakan bahwa dia sebagai raja yang pertama. Raja karena ada raja kedua, ada raja ketiga. Nah, kalau menyimak juga penjelasan tadi bahwa para pemimpin kerajaan itu mengaitkan garis keturunannya ya dengan Tumanurung. Itu mengapa para pemimpin itu menekankan hal itu, Pak, kepada garis-garis keturunannya? Ya, satu hal tentu supaya jabatan raja itu tidak keluar. Jadi kalau kamu tidak memiliki garis keturunan ini, maka kamu tidak bisa jadi raja. Itulah yang terjadi ketika Raja Bone yang kedua, dia menikah dengan rakyat biasa. Dia punya anak 2. Ketika dia sudah menjelang umurnya sudah tua, dia khawatir siapa penerus kerajaan Bone ini. Nah, ada anakku 2, tapi dia istriku orang biasa. Tidak bisa dia. Akhirnya dia kawinkan adiknya dengan satu kerajaan besar yang tidak bisa dia taklukkan ketika diserang. Namanya kerajaan Palakka. Anak yang lahir dari itulah dalam waktu umur satu hari dijadikan raja. Karena tidak mau keturunannya itu keluar dari garis darah yang ada. Berarti pada masa itu mereka memang harus menekankan bahwa ketika ingin menjadi raja, garis keturunannya harus dijaga. Dari mungkin ya dari Tumanurung ini, dari Tumanurung. Itu karena itu di Bone sangat ketat. Ya, itu darah itu sangat dijaga. Sehingga dalam silsilah dalam lontara itu jarang disebutkan selir raja itu punya anak begini-begini. Dia yang digambarkan itu adalah raja ini kemudian beristri yang ini anaknya menjadi raja dan lain sebagainya. Ya, agak ketat di Bone untuk menentukan seseorang menjadi raja. Nah, yang sebenarnya juga sangat menarik untuk kita ketahui ya dari Bapak, apa nilai dan pelajaran yang masih relevan dari kisah Tumanurung ya yang dahulu itu bagi masyarakat saat ini, Pak? Ya, jadi ada masa ketika kita tenang, ada masa ketika kekacauan muncul. Ya, jadi ya tentu diperlukan kesabaran.
ya, kesabaran dalam menghadapi sesuatu. Tapi seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa orang Bugis Makassar itu punya cara menyelesaikan persoalannya ada dengan menghadirkan Tomanurung. Dalam arti kata bahwa kalau ada sesuatu yang kamu tidak bisa pecahkan di antara kamu, datangkanlah penengah untuk itu. Dan penengah waktu itu dalam cerita Tomanurung adalah orang-orang yang jujur, ya, yang bisa Kebijaksanaan yang punya Pak. kebiasaan. Nah, karena itu kalau kita sekarang ini menghadapi banyak masalah, tentu cara penyelesaian juga adalah ambil penengah. Jangan diselesaikan dengan cara yang tidak wajar sehingga kekacauan yang tetap akan terjadi. Tapi kalau ambil orang penengah, barangkali kekacauan itu bisa diselesaikan atau keributan itu bisa terselesaikan. Betul Pak. Itu mungkin sedikit pesan ya juga untuk masyarakat saat ini, Hmm. apa yang bisa diambil pelajaran dari kisah Tomanurung tadi. Nah, menurut Bapak, kan kita terkait dengan Tomanurung ini masih kontradiktif ya Pak di tengah masyarakat. Sebenarnya lebih penting yang mana Pak? Membuktikan Tomanurung itu benar-benar turun dari langit atau memahami pesan-pesan budaya yang diwariskan Ya. melalui kisah tersebut nih Pak? Ya, tidak perlu barangkali kita menghabiskan banyak waktu untuk membicarakan sesuatu yang kita kadangkala sampai sekarang juga menganggap apakah benar ada orang turun dari langit. Iya Pak, Ya. betul. Tapi kalau kita mencoba kemudian untuk memahami, begitulah kepercayaan orang di masa lalu yang belum punya agama barangkali, agama animisme, dinamisme yang semua dia bisa menghayalkan sesuatu. Ya, jadi tidak perlu kita membicarakan menghabiskan waktu untuk itu. Yang jelas bahwa ada satu cara bagaimana orang-orang Bugis Makassar di masa lalu dalam mengatasi persoalan, yaitu dengan menghadirkan konsep Tomanurung. Jadi apakah Tomanurung itu benar-benar dari langit atau apa, itu tidak perlu kita persoalkan. Ya, karena kalau kita persoalkan, kita akan nanti terbentur, ya kan cuma Adam saja, atau kenapa ada lagi begitu. Tidak, bahwa di balik cerita itu ada yang kita bisa pahami banyak, bahwa begitulah cara pemikiran orang di masa lalu. Tapi kita juga bisa melihat bahwa orang-orang lokal genus kita punya cara juga tersendiri dalam mengatasi persoalan. Persoalan Tomanurung dari langit atau tidak, mungkin ada tempatnya kita membahasnya dalam arti kata, kita menghadirkan Tomanurung, tentu untuk apa? Betul. Untuk apa kita hadirkan? Tentu barangkali ada penyelesaian persoalan yang kita coba merujuk bahwa beginilah di masa lalu orang menyelesaikan persoalan. Jadi kapan kita menghadirkan Tomanurung ketika kita berbicara, tentu ada persoalan, ada masalah yang kita hadapi sehingga kita hadirkan Tomanurung itu sebagai penengah. Ya, begitu. Jadi bukan berarti kita yang melupakan, tidak, bahwa kehadiran Tomanurung itu kita bisa lihat dari berbagai macam sudut, ya, berbagai macam sudut. Dan Tomanurung kita anggap sesuatu yang punya nilai sejarah karena selain dirujuk kepada raja yang pertama, tapi juga kita bisa menganggap itu satu konsep bagaimana orang-orang Bugis menyelesaikan, atau orang Bugis Makassar, Mandar dan Toraja mungkin menyelesaikan persoalannya di masa lalu. Jadi pesan yang bisa kita dapat pada kesempatan kali ini yakni bukan kita harus menghabiskan waktu ya Pak untuk mempertengkarkan bagaimana konsepsi Tomanurung turun, Ya. tapi justru ada makna-makna yang harus kita pahami bagaimana masyarakat Bugis, Makassar, bahkan Luwu dan Toraja yang memiliki Tomanurung pada masa itu menyelesaikan permasalahan. Hal ini yang justru lebih krusial untuk kita pahami Ya. dibanding dengan bagaimana konsepsinya turun tanpa melupakan kisahnya. Ya. Itu yang perlu di-highlight teman-teman sekalian. Mungkin sekian podcast kita pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.